Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa video yang membahas tentang Pak Riyad Bajri yang ada di berbagai channel, seperti channel Harry Pras, channel Maisha Al-Fatih, channel Dodi Sefriadi, channel Cahaya Hidayah, ya, itu menghilang dari list video yang ada di channel mereka, kaum muslimin, ya. Dan ini adalah buntut dari apa yang dilakukan oleh Pak Riyad Bajri dan timnya, karena mereka kelabakan, nggak sanggup memberikan hujah, nggak sanggup memberikan pembelaan terhadap apa yang mereka klaim sebagai sesuatu yang halal menurut mereka, yaitu rokok, kaum muslimin, ya. Memang waktu awal-awal munculnya video dari Pak Riyad Bajri yang sedang merokok ketika mancing, ya, itu memang muncul pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin. Apakah benar itu Pak Riyad Bajri? Ya, dan banyak yang berharap mudah-mudahan itu bukan beliau. Ya, karena beliau ini dikenal sebagai salah satu ustadz yang mendakwahkan sunnah. Ya, meskipun kami pribadi nggak pernah mendengarkan kajian dari Pak Riyad Bajri ini, kaum muslimin, nggak pernah sama sekali, ya. Dan sepertinya kami belum pernah juga menjadikan video dari Pak Riyad Bajri sebagai referensi untuk mengkonter pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari manhaj yang hak ini, kaum muslimin. Belum pernah, ya. Hatta masalah Hamas, masalah Gaza, ya, kami nggak pernah pakai video Pak Riyad Bajri, nggak pernah. Dan kami memang lebih memilih untuk angkat tangan daripada membahas hal-hal yang seperti itu, kaum muslimin. Karena itu, ya, sulit untuk dibuktikan, kaum muslimin. Ya, apakah benar yang disebutkan oleh Pak Riyad Bajri bahwa mereka ini bentukan Yahudi dan sebagainya, bentukan Syiah, ya. Kita nggak ngerti. Ya. Yang jelas kalau kami lebih memilih kepada action yang nyata. Dan kita semuanya tahu bahwa saudara kita di Palestina itu butuh kepada bantuan materi kita, ya, bantuan materi terkhusus. Kalau bantuan moral itu insya Allah sudah terpenuhi lah, ya. Cuma bantuan materi yang paling mereka butuhkan. Jadi daripada gontok-gontokan membahas masalah apakah ini bentukan Syiah, bentukan Yahudi atau bukan, ya, bagi kami ya lebih baik, ya, memberikan donasi untuk membantu mereka di sana, meskipun hanya 10.000, 50.000, 100.000 dan sebagainya, kaum muslimin. Itu lebih bermanfaat lah daripada hanya sekedar membahas apakah itu bentukan Yahudi atau bukan, ya. Kalaupun iya, ya, terus apa yang bisa kita lakukan gitu loh, kaum muslimin. Kalaupun betul mereka bentukan Yahudi, bentukan Syiah, terus action kita apa? Coba, apakah kita akan ke sana membubarkan mereka? Kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Tapi kalau kita tahu bahwa saudara kita di Palestina butuh bantuan materi, kita bisa langsung salurkan kepada lembaga-lembaga atau gerakan-gerakan yang memang sudah kita percayai kredibilitasnya. Sudah selesai, ya, selesai. Kecuali pemerintah kita menyerukan untuk jihad, nah itu kita bisa daftar langsung, ya. Karena itu resmi dari pemerintah. Kalau hanya sebatas asumsi-asumsi, data-data yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya untuk apa bahas seperti itu, kaum muslimin, ya, nggak ada gunanya, ya. Jadi sepertinya kami belum pernah, kaum muslimin, satu kali pun mengangkat video dari Pak Riyad Bajri untuk mengkonter pemahaman-pemahaman yang kami nilai itu menyimpang dari pemahaman yang hak. Belum pernah, alhamdulillah, kaum muslimin, ya. Apalagi sudah terbongkar seperti ini, kaum muslimin, ya. Sudah terbongkar, ya. Dan kembali lagi, kaum muslimin, ya, kita lihat di channel-channel teman-teman kita seperti Harry Pras, Dodi Sefriadi, Maisha Al-Fatih, Cahaya Hidayah, ya. Ini video-video pembahasan tentang Pak Riyad Bajri yang merokok itu sudah nggak ada lagi, kaum muslimin, ya. Karena menghindari kelicikan dari Pak Riyad Bajri. Ketika sudah terpojok, tidak bisa menegakkan hujah, maka video-video yang sudah diangkat oleh teman-teman para kreator itu di take down sama dia, kaum muslimin, di strike. Dan ini memang cukup berbahaya, kaum muslimin, ya, karena kalau teman-teman kreator ini sampai di strike sama
Pak Riyad Bajri ini, video-video mereka fatal, ya, selesai kaum muslimin. Tapi alhamdulillah, ya, di channel Maisha Al-Fatih yang di-strike oleh Pak Riyad Bajri, ini dari pihak YouTube ditolak kaum muslimin. Dari pihak YouTube ditolak. Ya, dan alhamdulillah, ya, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berusaha meluruskan pemahaman yang menyimpang, ya insya Allah, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Ya, teman-teman itu kan meluruskan statement-statement dari Pak Riyad Bajri yang aneh dan membagongkan kaum muslimin. Dan sebenarnya statement-statement pembenaran-pembenaran dari Pak Riyad Bajri yang menghalalkan rokok itu sudah terpatahkan semua kaum muslimin. Sudah terpatahkan semua. Ya. Ketika dia berdalil dengan pendapat Imam Asy-Syaukani yang katanya menghalalkan rokok, itu sudah terpatahkan mutlak. Terpatahkan mutlak kaum muslimin. Ya. Karena di zaman Al-Imam Asy-Syaukani, ya, bahan rokok itu berbeda dengan yang ada sekarang. Ya. Dan kemudian, ya, di zaman Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-Sun'ani yang diklaim oleh Pak Riyad Bajri mereka menghalalkan rokok, ya, di zaman itu belum ada penelitian seperti yang ada sekarang ini. Ilmu kedokteran dulu belum ada sampai seperti ini. Belum ada laboratorium yang bisa meneliti dengan detail zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Belum ada. Ya. Dan memang itu bukan wilayahnya Imam Asy-Syaukani, Imam As-Sun'ani. Mereka ulama, bukan dokter, bukan tabib. Ya. Sementara kalau untuk penelitian masalah ini, ya, penelitian masalah zat-zat yang terkandung di dalam rokok, itu wilayahnya para ahli kesehatan, bukan wilayahnya para ulama. Para ulama bisa menentukan halal dan haramnya, apakah halal, haram, makruh, dan sebagainya. Itu menunggu hasil penelitian dari para ahli kesehatan. Dan para ahli kesehatan menyebutkan itu semuanya isinya madorot, nggak ada manfaatnya sama sekali. Zat-zat yang terkandung di dalamnya tidak bermanfaat sama sekali. Nggak bermanfaat sama sekali kaum muslimin. Ya. Apalagi lebih konyol lagi, ya, Pak Riyad Bajri menganalogikan zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu dengan zat-zat yang terkandung di dalam gula, di dalam garam, di dalam daging kambing, daging sapi. Itu kan konyol kaum muslimin. Itu betul-betul konyol. Dia nggak bisa membedakan sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh hanya karena dosisnya berlebihan kemudian menjadi mudorot, dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak dibutuhkan dan hanya mudorot saja. Nggak bisa membedakan yang seperti itu kaum muslimin. Jadi dia nggak punya hujah sama sekali kaum muslimin. Nggak punya hujah. Ya. Nggak ada orang sakit karena kekurangan zat-zat yang terkandung di dalam rokok, itu nggak ada. Tapi kalau orang sakit karena kurang zat gula, kurang glukosa, ya, kurang karbohidrat, kurang protein, ya, itu banyak, ya. Dan ketika orang sakit mengalami kekurangan yang seperti itu, maka akan diinfus, akan diinjeksi dengan zat-zat yang dibutuhkan. Sementara belum pernah ada orang sakit kehilangan zat-zat yang terkandung di dalam rokok, kekurangan zat-zat yang terkandung di dalam rokok, kemudian diperintahkan untuk merokok. Nggak ada, nggak ada. Ya, jadi itu logika-logika yang konyol, yang nggak ngerti Pak Riyad Bajri kok bisa punya pemikiran yang seperti itu, sekonyol itu. Ya, itu kan hasil dari dia memutar akalnya bagaimana supaya ini terkesan, ya, benar-benar halal, supaya terkesan apa yang dia logikakan itu betul dan jamaahnya ketawa-ketawa. Seolah-olah membetulkan statement dari Pak Riyad Bajri. Padahal itu logika-logika yang benar-benar kacau balau. Ya. Dan ternyata setelah mungkin dia sadar kaum muslimin, ya, mungkin dia sadar bahwa logika-logika dia ini, ya, sudah terbantahkan semuanya. Ya, akhirnya untuk menghilangkan malu, ya, dia strike video-video yang membahas tentang statement-statement dirinya. Ya. Terutama yang ada di channel Maisha Al-Fatih, ya. Alhamdulillah channel Maisha Al-Fatih ini memberikan informasi kepada teman-teman kreator yang lain, ya, supaya tidak terkena strike dari
Pak Riyad Bajri kaum muslimin. Alhamdulillah ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Channel kita ini sahabatku semua, channel Masya Al-Fatih ini di-strike oleh channel YouTube El Gada. Channel YouTube-nya Ustadz Riyad Bajri, teman-teman. Saya mendapatkan email, teman-teman, dari pihak YouTube yang memberitahukan kepada kami bahwa kami menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta di bawah ini terkait video Anda. Dan sebenarnya yang sangat membagongkan kaum muslimin ya, dari argumen yang dikemukakan oleh Pak Riyad Bajri kepada pihak YouTube kaum muslimin ya. Kan permintaan take down atau permintaan strike dari Pak Riyad Bajri ini kan ditolak sama tim YouTube kaum muslimin ya, ditolak sama tim YouTube. Tapi sepertinya Pak Riyad Bajri ini masih kekeh ya, pengen men-take down video yang ada di channel Maisha Al-Fatih kaum muslimin ya. Ketika pihak YouTube meminta konfirmasi dari pihak Pak Riyad Bajri ya, ternyata konfirmasinya membagongkan kaum muslimin ya. Coba kita baca kaum muslimin ya. Ini kan pertama ditolak kaum muslimin ya. Terima kasih atas tanggapan Anda. Kami telah meninjaunya dan memberikan informasi terbaru di bawah ini. Permintaan ditolak ya. Jadi permintaan take down-nya ditolak ya. Dan ketika dimintai konfirmasi, konfirmasinya konyol ya. Ini kita baca ya. Iya, saya mengonfirmasi saluran video yang dilaporkan menggunakan sebagian konten kami beberapa kali dalam beberapa videonya. Mereka membuat komentar dan kesimpulan panjang yang menyesatkan dari poin utama kami pada video tersebut. Sehingga kami harus memutuskan untuk menghapus salah satu video kami yang telah digunakan secara salah dalam video yang dilaporkan. Ya, jelas ya. Ini dari El Gada, channelnya Pak Riyad Bajri. Ya. Jadi yang menyesatkan itu sebenarnya siapa kaum muslimin? Yang menyesatkan siapa sebenarnya? Ya. Bukankah pihak Riyad Bajri sendiri yang jelas-jelas menyesatkan? Menghalalkan rokok dengan cara serampangan, analogi-analogi yang diberikan untuk membenarkan statementnya juga serampangan. Dan seharusnya dia itu malu lah kaum muslimin. Ya, seharusnya malu. Ya, jangan men-take down video orang. Ya, statement ente sendiri yang ada di channel YouTube ente take down. Jangan men-take down video orang. Ya, seharusnya ente malu. Sudah berkoar-koar, akan gua bikin malu logik lu yang selama ini mengharam-haramkan. Ya, sekarang mana? Dalil Anda untuk menghalalkan itu mana? Sudah terpatahkan semua. Bahkan logika-logika yang dikemukakan itu kalau didengar sama ahli gizi, para dokter, mereka ketawa. Pasti mereka ketawa. Kok nggak bisa nalar? Mana zat yang pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh karena dosisnya berlebihan kemudian menjadi mudorot, mana yang pada dasarnya nggak dibutuhkan sama tubuh. Yang ada malah merusak secara pelan-pelan. Yang seperti itu nggak bisa nalar. Seperti itu katanya mau bikin malu logik orang-orang yang mengharam-haramkan. Nggak mikir para dokter yang ahli di bidangnya menyebutkan itu isinya mudorot. Ya. Sementara para ulama berdasarkan hasil penelitian para ahli kesehatan menyimpulkan hukumnya haram. Ente mau bikin malu, sekarang ente yang malu. Hah? Jadi kasihan ya. Kasihan. Sudah nggak bisa menegakkan hujah. Ya, sudah nggak bisa menegakkan hujah. Video orang yang meluruskan perkataan dia yang salah justru malah mau di take down. Hah? Ini sama persis dengan kelakuan-kelakuan para musuh dakwah sunnah kaum muslimin. Ya. Ketika mereka nggak bisa meruntuhkan hujah-hujah yang dikemukakan oleh para dai sunnah, ya, mereka main bubarkan kajian. Caranya seperti itu. Mereka tolak kajian, mereka bubarkan kajian, mereka gagalkan kajian. Karena apa? Karena mereka sudah tidak mampu melawan hujahnya. Ya. Akhirnya apa? Main otot. Itu yang dikatakan dalilut, kalah dalil ngajak gelut. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kaum muslimin ya. Ini terbongkar bagaimana sifat aslinya dari Pak Riyad Bajri ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang yang berpemahaman yang seperti itu, dan mudah-mudahan orang yang seperti itu cepat mendapatkan hidayah, ya, cepat sadar
cepat kembali, cepat rujuk kepada pemahaman yang benar kaum muslimin ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.